Sehat ya, berdoa semua sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Mungkin Ibu boleh minta satu orang untuk berdoa. Ya, silakan Timothy. Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau memulai pembelajaran kita, Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa melalui proses pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Berkati juga lah guru-guru kami yang mengajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Baik, terima kasih Timothy. Coba cek temannya, ada yang tidak hadir? Siapa? Ini dia. Nah, kita kerja di izin. Oke. Gak ada yang sakit ini kan? Yang di kelas bagaimana? Sehat semua. Walaupun kondisi hujan mendung, ya ada baiknya jagalah kesehatan. Oke ya. Nah, hari ini kita lanjut materi kita yang sebelumnya. Terakhir kita belajar tentang distribusi, ya kan? Hari ini masuk kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu konsumsi. Kira-kira apa hubungannya? Distribusi disalurkan kepada siapa? Tangan terakhir? Ya, konsumen melakukan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini itu menggunakan model PJBL. Nah, apa itu PJBL? Project Based Learning. Nanti akan ada project yang akan kalian hasilkan untuk menyelesaikan masalah, dan itu akan dikerjakan nanti sekitar seminggu. Jadi dikumpul minggu depan, sekaligus nanti diadakan presentasi. Oke ya. Nah, hari ini jadi kita nanti akan ada diskusi bagaimana atau apa yang akan kita lakukan sampai nanti produk tersebut bisa kalian tampilkan di depan kelas sampai hasil jadinya seperti itu ya. Nah, ketika mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, Ibu berharap tetap memperhatikan Bapak Ibu guru yang mengajar di depan, tetap fokus supaya apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik, dipahami dengan baik. Oke. Nah, hari ini Ibu akan bagi kelompok berbeda dengan kelompok yang sebelumnya. Karena ini kelompoknya jumlah anggotanya lebih banyak, tapi jumlah kelompoknya bacakan nama-namanya. Kita lihat ya. Tunggu dulu suaranya, lalu bacakan nama-namanya. Nah, dengarkan kelompok 1. Kelompok 1 itu Andriano, Ivan, Kenia, Talia, Joe, dan Michael. Boleh kita langsung di ini kan? Langsung aja. Bukan posisi sebentar saja. Diulangi ya. Andriano, Ivan, Kenia, Talia, Joe, Michael. Silakan. Ya, tinggal masuk kalau si Joe sama si Michael. Kelompok 2 Anjur, Jack, Yeremia, Yoel, Christina, Sarah. Langsung pindah. 3 Agatha, Emmanuel, Nesya, Umberto, Jennifer. Kelompok 4 Abdon, Elena, Luka, Rawen, Rafini, Vera. Langsung pindah. Terakhir kelompok 5 Alvin, Immanuel, Rafael, Gamoti, Deborah, dan Irwan. Ayo semuanya, waktu kita udah banyak ya, tolong matiin. Silakan.
ini dikelompok oke ya. Nah, jadi kegiatan kita hari ini, dengarkan. Sudah lupa, silakan dulu. Kegiatan kita hari ini, Ibu sudah bagi kelompok. Nanti Ibu akan berikan LKPD, tapi LKPD ini tidak dikerjakan sekarang. Dikerjakan di luar pembelajaran kita. Sudah lupa? Nah, nanti di LKPD ini nanti kalian akan diminta untuk selama proses pembuatan proyek, ya, proyek itu nanti ada proyek yang akan kalian selesaikan mind mapping. Tahu mind mapping? Ada yang tahu enggak? Seperti peta konsep. Ya, seperti peta konsep. Nanti silakan nanti dikerjakan, bisa menggunakan karton yang ukuran yang mekanikal juga bisa, tergantung bagaimana kreativitas setiap kelompok. Ya, dikerjakan dalam tempo 1 minggu. Bisa ya? Bisa ya? Bisa atau tidak? Bisa. Minggu depan nanti kita berjumpa, itu sudah persentase seperti itu. Nah, di sini untuk hari ini nanti kalian bahas dulu nanti mau di mana dikerjakan, kemudian kapan dikerjakan, ya, kapan dikerjakan. Lalu silakan mungkin langsung pembagian tugas. Kamu mencari ini, kamu mencari ini. Materi-materi yang akan disampaikan, yang akan dipaparkan di dalam mind mapping itu sudah ada di LKPD ini. Ya, materinya mungkin Ibu tunjukkan dulu di depan. Nah, apa ya? Ini KD kita ya. KD kita sama-sama. Nah, IPK-nya. Nah, kalau yang kemarin kita IPK-nya tentang konsep distribusi, hari ini IPK-nya menjelaskan konsep konsumsi. Inilah yang mau kalian paparkan atau mau kalian sajikan nanti di dalam tugas proyek kalian. Nanti apa itu konsumsi, tujuannya, faktor yang mempengaruhi konsumsi, seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang ini mungkin saya sepertinya salah pengetikan. Untuk teori perilaku konsumen itu tidak masuk untuk proyek kita kali ini. Ya, tujuan pembelajarannya sama dengan IPK tadi itu menjelaskan dan menganalisis konsep konsumsi. Lalu nanti minggu depan itu menyajikan hasil analisis konsep konsumsi, ya. Nah, masalah yang harus diselesaikan adalah apa yang menyebabkan gaya hidup konsumtif di masyarakat. Ya, apa ini masalahnya? Tapi penyelesaian ini harus kalian mulai dulu dari apa itu pengertian konsumsi tadi. Ini dia materinya. Selesaikan dengan mengerjakan proyek mind mapping dengan menyertakan info. Bisa dibaca? Apa yang pertama itu Anjel? Pengertian konsumsi. Yang kedua, buat dulu suaranya Bang. Yang pertama pengertian konsumsi, yang kedua tujuan konsumsi, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, yang keempat penyebab gaya hidup konsumtif di masyarakat, yang kelima cara mengatasi gaya hidup konsumtif. Oke. Tapi sebelumnya, ya, Ibu mau tanya dulu pemahamanmu, mau mengetahui dulu pemahamanmu tentang konsumsi ini. Ya, Humberto, apa konsumsi? kegiatan yang dilakukan oleh konsumen, kegiatan memakai barang atau jasa. Memakai barang atau jasa. Hasil diproduksi dan salurkan. Hasil produksi. Oke. Ada pengertian lain? Jo? Mengurangi nilai guna barang, Mengurangi nilai guna barang. Oke. kembalikan dari produksi. Iya. Kalau produksi? Menghasilkan. Menambah. Menambah. Iya. Ya, menambah nilai guna barang. Baik. Terima kasih benar Humberto dan Jo. Berarti masih ingat pembelajaran yang dulu-dulu, SMP, ya. Nah,
inilah yang mau kita kerjakan, yang mau kita sajikan di dalam di dalam proyek yang akan kalian kerjakan. Jadi selama pembuatan proyek itu, ya, buka dulu LKPD-nya. Mungkin dia transferkan juga ke beberapa kelompok dua itu aja. Masukkan ke dalam itu. Oke, benar ya judulnya ya, kegiatan ekonomi konsumsi. Coba lihat LKPD-nya nak. Oke, nah itu ada petunjuk kerjanya. Yang pertama, sebelum mengerjakan tugas, silakan dibaca petunjuk ini. Pelajari materi ekonomi konsumsi, kerjakan sesuai dengan langkah yang diberikan oleh guru. Konsultasikan kepada guru jika mengalami kesulitan. Ya, indikator yang akan kita capai seperti yang tadi yang sudah Ibu paparkan. Alat dan bahan, kertas karton, spidol, bahan ajar, pulpen. Boleh Bu, lebih daripada ini penggunaan alat dan bahan boleh. Mana tahu seperti lihat yang itu kumbang itu. Ya, teks deskripsi tentang kumbang itu mau pakai warna-warna, mau pakai di print boleh. Ya, mau tulis tangan aja boleh. Tergantung kreativitas kelompok kalian. Kemudian langkahnya nanti pertama cari informasi melalui link. Ya, Ibu tidak akan menentukan ataupun membatasi link yang mana, silakan cari mau dari YouTube terserah, mau dari Google. Kemudian silakan tuliskan hasil temuan kamu berkaitan dengan masalah ini yang sudah Ibu buat di slide ini ke dalam kertas karton. Disajikan dalam bentuk mind mapping atau flowchart atau peta konsep. Lalu kemudian yang ketiga, setelah menuliskan hasil informasi itu, kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian di depan kelas, yaitu minggu depan. Berikutnya, yang terakhir, selama proses pembuatan mind mapping, coba kalian sajikan proses itu ke dalam LKPD ini. Ada pertanyaan yang mau dijawab. Yang pertama, uraikan pembagian tugas setiap kelompok. Contohnya kelompok 5, si Timothy ngapain, ya, si Deborah ngapain. Harus kerja semua, namanya kerja kelompok. Kalau kerja pribadi satu orang, tapi kalau dibilang kerja kelompok yang kerjain satu orang, kasihan kawanmu. Ya. Lalu yang kedua, kapan, di mana, dan berapa lama penyelesaian proyek kelompok kamu? Apakah dalam tempo 1 hari udah langsung selesai, lembur dari pagi sampai malam, ya kan? Atau 2 hari, atau 3 hari? Kemudian paparkan keunggulan atau kelemahan kelompok kamu dalam proses pembuatan proyek ini. Mana tahu Bu, nggak ada yang ngerjain, mungkin hanya 2 orang aja. Yang kerjain hanya 2 orang aja. Itu kelemahan. Kalau keunggulan mungkin kami Bu pembagian, kami manajemennya bagus, kami mengerjakannya tepat waktu. Kami kalau disuruh datang jam sekian di rumah si ini, kami datangnya on time. Ya, direncanakan mungkin kami hanya mengerjakan 2 jam, kami mengerjakan tetap on time 2 jam. Ada apa? Bu, Nah, ini yang keunggulan dari kelemahan kelompok ini kan? Ini secara satu kelompok atau bisa untuk secara kelompok? Keseluruhan. Secara keseluruhan ya. Oke. Tapi kan bisa saja kan di sini kan mungkin ada dipaparkan, ya. Cuma satu, saran Ibu, upayakanlah jangan menjatuhkan orang lain. Ya mungkin kalau ada yang tidak bekerja, mungkin dibuat ada anggota kami yang kurang maksimal dalam mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Itu kan lebih positif bahasanya kan. Jangan dibuat, Bu, si Luka nggak kerja kelompok. Ya. Bu, si Umberto main-main aja kerjanya. Ya, Amin. Oke, kira-kira gitu ya.
Rasa misalnya sekitar 10 menit. Diskusikan mau dikerjakan di mana. Nanti ibu tanya mau kapan dikerjakan. Jadi ibu udah dapat laporan awalnya. Nanti ibu akan monitoring. Betul nggak kamu mengerjakan kelompok kamu hari ini mengerjakannya selesainya tepat waktu atau enggak? Nanti ibu akan minta, bukan akan minta, ibu akan hubungi. Oh, ketuanya belum ada. Oh, ketuanya siapa? Ini ada. Oke, coba kelompok 1 siapa ketuanya? Hamjo. Hamjo. Kelompok 2. Kak Sarah, kelompok 3. Indonesia. Asia, oke? Indonesia. Oke, kelompok 4. Oke, Abdul ya. Oke, Abdul. Seperti tadi kita, ya tadi kan waktu kita ketemu pagi, katanya ketika diberikan tugas tanggung jawab laksanakan dengan baik. Oke, Abdul. Oke, sini. Adrik, Bu. Dengar ya, berarti kelompok 1 Jo, dengarkan ibu, kelompok 2 Sarah, kelompok 3 Indonesia, kelompok 4 ketuanya Abdul, kelompok 5 ketuanya Timothy. Diskusikan sebentar, kapan kamu akan mengerjakannya, di rumah siapa? Di rumah, di sekolah, boleh di sekolah. Kalau di rumah, boleh di rumah. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, karena kan kita kan jam 4 udah ditutup semua nih. Sebelum jam 4 sebenarnya udah tutup. Guru jam 4 sudah pulang, ya. Jadi lupa ibu kan? Kapan mau dikerjakan? Berapa lama? Lalu jika itu selang proses yang beres. Itu aja dulu. Coba sama nanti mungkin pembagian tugas, kamu nyari yang ini, kamu nyari yang ini. Silakan, nanti ibu tanya sebentar lagi. Nanti ibu akan boleh dicatatnya di selembar kertas biar nanti bisa ibu monitoring. Ya, boleh dicatat dulu. Silakan diskusikan. Ini yang mau diapakan, disampaikan. Hari ini. Coba, kalau seandainya itu tidak selesai temuan waktu, ada pengurangan nilai? Tidak. Gimana opini kamu? Jangan tidak perlu. Ingat peraturan sekolah, ketika terlambat mengumpulkan tugas, berbeda ya. Tapi, oke, besar harapan ibu kan kita hari Rabu kan jumpa. Hari Rabu itu selesai semuanya. Jadi tidak ada yang terlambat sama sekali. Diskusikan kapan mau dikerjakan. Suaranya nak, kapan? Lalu yang kedua di mana? Bukan lagunya I Think ya, di mana? Lalu yang ketiga, pembagian tugas. Kamu yang beli karton, kamu yang ini, atau yang oke, pembagian tugas. Ini sudah jam 9:35. Kondusif lah. Silakan didiskusikan dulu, dibuat di selembar kertas. Nanti ibu kumpulkan sebagai dasar ibu memonitor. Silakan. Jeremia, diskusi sama kelompoknya. Warna Tapi ini juga bisa
warna karton bebas. Ini kapan maksudnya? Kapan akan dimulai? Kapan dimulai dan selesainya direncanakan kapan? Jadi ibu tahu. Hari ini. Ibu ganti ya, kapan dimulai dan kapan selesai. Pernah lihat main baby? Enggak pernah. Coba kita lihat ya. Mulai besok aja, kan ada bahan itu saya. Apa lagi? Berapa tuh Mas? Ya, ini kan mau itu dimulai dari jam 3. Jadi kita pas sengaja itu terlalu ribet. Iya, istilah Sebenarnya lebih dipergunakan oleh guru, cuman bahan ajar itu bisa kalian pakai untuk dibaca dulu. Ya, bahan ajar itu contohnya pakai. Nah, ini marketing. Coba lihat ke proyektornya ke atas. Oh, ini nak marketing. kayak ini informatika. Ya. Nah, jelas? Sudah jelas? Nah, coba lihat dulu. Ada banyak ya. Bagaimana kamu mau buat? Nah, jadi nanti ketika persentase, pastikan memang memahami materi-materi itu. Jadi menjelaskannya, kalau mapping itu kan jarang dia ada tulisan yang begitu panjang, kalimat yang begitu panjang. Paling dia nanti hanya kata-kata singkat saja. Ya. Justru kalau peta konsep sama sekali tidak ada deskripsinya, gitu dia. Kalau mau buat deskripsi silakan, tapi buatlah deskripsi yang kalimatnya singkat, jelas dan padat. Bu, mau nggak pakai deskripsi boleh, boleh. Tapi nanti ketika disampaikan atau dipaparkan depan kelas sudah paham apa yang mau dijelaskan kepada teman-temannya. Oke, ya. Yang paling besar itu iya. Nanti biayanya bisa dibagi rata ya. Jadi karena harus misalkan 1, 2, 4 itu 5. Ada 2. kapan mau dimulai, kapan akan selesai, gimana kerjakan. Jadi buat misalnya di sekolah ada di rumah. Nggak bisa lewat aja itu Jadi paling waktu mengerjakan pulang sekolah setengah jam. Itu aja. Tapi sampai kapan dia maksimal selesai? Apa yang penting pada Selasa malam berarti kalau itu ketuamu atau salah satu kalian udah selesai itu.
Iya kan? Iya, gitu deh. Coba aja. Jadi mulai hari ini Kamis lima. Kita ada nih ya. Masa Lebih sudah Kamis Jumat Selasa. Jadi kita enggak Pak. Karena masih tidak sama. Coba lihat, ini materinya yang mau dibuat nanti. Suaranya dulu ini. Boleh mau dicatat di belakang LKPD itu atau di mananya mau dicatat dulu. Penuh. Jadi atau mungkin seperti mereka nanti ada mengerjakan ini dulu sebagian biasanya atau gitu tapi susah sendiri misalkan iya itu terkadang kan kalau nggak cocok kalau nggak kesininya pulangnya kadang nanti yang pintu rambut lagi kan kadang udah Bisa ulang tahun Bu. jadi ada acara ulang tahun Bu, bagian terus pacaran. soalnya nanti enak ya diskusi kelompok boleh tapi misalnya suaranya agak lebih kecil lagi ya Jangan di video ini. Jemi. Kapan yang pulang sekolah jam 14.30. Tinggal sakol buat ajar gua. kalau ada yang mau di-print ya ini kalau dibuatkan bagus punya kalian Emang tadi katanya beli spidol. Kebawa dia udah siap jaga. Aku pengertian capek. Pengertian lah. Iya. Yo iya. Aku bisa dan aku bisa. Kira-kira penting nggak perencanaan
Jadi kalau tidak dikerjakan sesuai dengan planning, berarti harus ada evaluasinya kan kenapa itu terjadi. Timothy. Yang pasti udah selesai, udah pasti selesai. Iya. Kedua kelompoknya coba diikut di kertas. Lah, nama ketua tadi kan? Oh ini sini. Dalam kurung ketua. Udah ada semua. Oke, tua. Ya. Oleh bacakan nanti ya apa pembagian tugasnya. Biar didengar teman-temannya juga. Kelompok 2 udah, kelompok 1 udah sini nih. Kelompok 2 udah. 3 oke. Kelompok 3 udah oke. Kelompok 4 udah oke. Oke. Sini. Oke. Tinggal kelompok 2. Ayo cepat. Kita tunggu temannya kelompok 2. Iya, tinggal kalian. Coba kelompok 1 silakan. Dari sini aja. Iya boleh, dari situ aja. Sendiri ya Jo, menghadap ke teman-temannya. Iya. Jadi kelompok kami dari kelompok 1, waktu pengerjaan kami akan dimulai dari hari ini. Pulang sekolah akan kami cicil setiap harinya sampai hari Selasa, dan kami pastikan selesainya tanggal 1 atau hari Selasa udah pasti selesai. Di mana dikerjakan akan kami kerjakan di sekolah. Pembagian tugasnya yang pertama itu yang membawa alat atau mencari alat bahannya itu Kenia. Pengumpulan materi yang akan dimampukan sama Andriano, Ivan sama Talia. Terus pengoperasian yang kami akan bantu-bantu juga dalam mencari alat bahannya sama materinya. Joy sama Michael. Sekian. Silakan dipaparkan trainingnya. Kita
Shalom teman-teman, kami dari kelompok 2 bernama Komplek Ubung. Saja kapan dimulai dan kapan selesainya itu kami mulai dari 27 Oktober, selesainya itu diperkirakan sampai 1 November. Terus gimana dikerjakan itu di rumah Kristina sama di GFC ada Martin. Terus pembagian tugasnya itu Kristina bawa karton sama origami, aku bawa ubu, lem ubu, Anjur bawa gunting, Jeremia bawa stiker, Sarah bawa gunting dan cutter, dan Anjen bawa pulpen dan spidol. Sekian, terima kasih. Begitulah hidup kadang-kadang ya. Kelompok 3 silakan paparkan peran. Kami dari kelompok 3, kami akan mengerjakan proyek ini di hari Kamis, Jumat, Senin, Selasa. Waktunya yaitu setiap pulang sekolah setiap hari sampai dari hari Kamis, Jumat, Senin, Selasa. Kami akan mengerjakannya di sekolah. Untuk pembagian tugas, Jennifer membeli karton, saya membeli pulpen, Nesia dan Agatha membawa atau membeli bahan ajar, bahan-bahan tambahan seperti gunting dan lain-lain. Emmanuel membeli spidol. Untuk materi akan kami cari secara bersama-sama. Itu saja. Oke, terima kasih Gatot. Kelompok 4. Paparkan ya Nada. Karton agak jelas Bang. Buat suaranya. Proyek ini kami lakukan mulai hari ini tanggal 26 Oktober sampai 1 November di rumah masing-masing. Membagi tugas ini itu yang konsumsi, terus memakai konsumsi, lupa faktor-faktor yang dilalui, lalu menulis secara kelompok, sharing cara mengatasi gaya hidup konsumsi, lainnya penyebab gaya hidup konsumsi. Kalau yang kami gerakan akan dipenuhi dari masing-masing. Masing-masing. Oke, terima kasih. Terakhir kelompok 5 silakan dibacakan planningnya. Untuk pengerjaannya kami akan mengerjakan Kamis pada tanggal 20 Oktober sampai Jumat 28 Oktober. Dan tempat pengerjaannya itu di sekolah. Untuk bahan-bahannya yang mau kita serahkan adalah abrik, spidol, Rahel, pulpen Deborah, dan kertas Irland, gunting Immanuel. Materi yang akan kita cari adalah untuk Deborah pengertian konsumsi, Irland adalah tentang konsumsi, Immanuel mencari faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, Aldrik mencari penyebab gaya hidup konsumtif dalam masyarakat, dan Rahel mencari cara mengatasi gaya hidup konsumtif. Oke, baik, terima kasih. Ibu mau monitoring yang kemarin tugas proyeknya. Ya, Ibu nanya sama ketua kelompok sesuai dengan yang sudah kita pilih di hari Rabu kemarin. Yang pertama itu kelompok 1, Jo. Bagaimana progresnya ini selesainya besok seharusnya. Udah dimulai? Udah Bu, udah kami mulai dari dulu. Bahan-bahannya kan rencana kami udah ditempel-tempel. Yang ditempel-tempel itu udah selesai, tinggal tempel ke karton ini. Berarti sudah digunting, Iya. bahan materinya udah dapat, tinggal nempel. Ya. Tinggal nempel ya. Lalu yang kelompok 2 itu ketuanya siapa ini? Kelompok 2 nak? Yeremia, Sarah. Mana Sarah? Kami tinggal kelompoknya tinggal nempel-nempel aja. Tinggal nempel langsung. Apa nak? Tinggal Selasa katanya. Tinggal nempel. Berarti kelompok 1 sama kelompok 2 tinggal menempel. Kelompok 3 Nesya. Hah? Karena dimulai hari Kamis, Jumat dimulai, Kamis, Jumat, Senin, Selasa. Belum ada progresnya. Berarti belum progres ya. Belum dimulai ya. Hari ini itu besok harus selesai. Hari Rabu karena kita pertemuan ya, masuk. Lalu lanjut yang kelompok 4, ketuanya Abdul. Mana Abdul? Di mana Bang? Tinggal menempel. Oke, yang terakhir Aldrik. Bagaimana kelompok 5? Amannya itu bagaimana? Sudah ditempel sebagian,
tinggal juga kok, tinggal kayak tinggal apa? Berarti tinggal sedikit lagi untuk kelompok 5 ya. Oke, kelompok 5 tinggal sedikit lagi ya. Oke, baik ya. Berarti hampir semua kelompoknya sudah ada progresnya, tinggal Indonesia dan yang lain satu kelompok ya. Ibu harap itu sudah selesai supaya nanti di hari Rabu bisa presentasi sesuai dengan yang ibu panggil lah kelompok yang mana. Oke, ya terima kasih ya. Kita berjumpa di hari Rabu. Selamat pagi. Baik, terima kasih tadi pemaparannya tentang planning-nya. Ibu berharap dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam kelompok. Ya, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Di sini Ibu mau bertanya dulu, apa yang menjadi kesimpulanmu pada pembelajaran kita hari ini? Silakan Michael. Ya, kita tadi sudah dibagi dalam kelompok. Kita berdiskusi planning apa aja yang dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Ya, terus yang saya rasakan juga tadi belum berdiskusi, bingung apa tadi planning yang dikerjakan. Gila sih. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan? Ada? Apakah Sarah? Ada? Silakan Sarah. pada kerja kelompok hari ini nanti yang akan kita bahas pada materi yang kami taruh di mind mapping nanti ada 5, yaitu yang pertama pengertian konsumsi, yang kedua tujuan konsumsinya, lalu yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi, yang keempat penyebab gaya hidup konsumtif di masyarakat, lalu yang kelima cara mengatasi gaya hidup konsumtif. Terima kasih Sarah. Ada lagi kira-kira nak? Ada lagi? Tidak ada. Itu di belakang ngapain? Nah, ya. Kalau tidak ada, itu yang kita pelajari hari ini. Kita sudah dibentuk dalam kelompok. Ibu berharap kerjakan sesuai dengan kesepakatan tadi. Setiap anggota harus memiliki rasa apa ya saya bilangnya tanggung jawab yang tinggi. Jangan nanti namamu disuruh untuk mencari materi, tapi materinya tidak kamu cari. Yang disuruh bawa bahan, silakan bawa bahannya. Mungkin masukan dari ibu, itu kan ada kita menggunakan bahannya kan ya. Kalau bahannya itu diinikan dibagi rata biayanya, jadi nanti untuk pembebanan biayanya sama-sama sama rata satu kelompok, gitu ya. Kemudian kalaupun mengerjakan di tempat temannya, minta izin terlebih dahulu, lalu sampaikan ke orang tua bahwasanya kamu ada kegiatan kerja kelompok, jangan ditarik-tarik. Lalu jangan pulang terlalu sore, ya. Kalau bisa dikerjakan di sekolah, silakan dikerjakan di sekolah. Dengan catatan minta izin kepada bapak ibu guru nanti yang akan mengunci kelas ya, atau kepada Pak Kasek, Pak Niko, atau kepada Ibu Media seperti itu. Ya. Kira-kira ada mau ditanyakan kembali? Ada? Sudah jelas tugasnya? Sudah jelas apa yang mau dikerjakan? Oke. Ya. Baik. Minggu depan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya, hasil proyeknya. Ingat juga untuk memahami materinya, karena setiap kelompok nanti akan bertanya kepada kelompokmu. Jadi juga kelompok yang lain, kira-kira apa yang akan kamu tanyakan, persiapkan kian. Oke ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan untuk semuanya yang sudah berpartisipasi. Jangan jemu-jemu untuk mengikuti setiap pembelajaran dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya, tadi diawali dengan doa.
Diakhiri dengan Doa. doa. Oke. Siapa yang mau memimpin? Sarah. Kita lagi jawab Sarah. Oke Sarah. Silakan. Hai kawan-kawan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memberkati pelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami pahami dan dapat kami mengerti ya Tuhan. Sekian dari doa kami Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Kiranya